Saudaraku, kita telah sholat, kita telah berdoa, kita telah beribadah. Namun, tahukah kita bahwa setelah semua itu justru kita diperintahkan untuk beristighfar? Bukankah aneh? Sudah beribadah tapi masih minta ampun. Atau jangan-jangan ibadah kita penuh kekurangan, penuh kelalaian, dan jauh dari kesempurnaan. Mari kita renungkan, mengapa orang-orang saleh justru semakin banyak istighfar setelah mereka beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat iman dan kesempatan beribadah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita bukan hanya cara beribadah, tapi juga bagaimana menyempurnakannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering kita lupakan setelah kita beribadah, yaitu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bagian pertama, fenomena yang terbalik. Saudaraku, biasanya setelah kita beribadah, kita merasa lega, bahkan bangga. Alhamdulillah, sudah salat, sudah bersedekah, sudah tilawah. Namun, para ulama salaf tidak demikian. Mereka justru setelah beribadah langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mereka berkata, "Ya Allah, ampuni ibadahku yang penuh kekurangan." Dalil-dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis. Dalil pertama, beristighfar setelah haji atau wukuf di Arafah. Allah berfirman, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 199. Perhatikan, setelah ibadah haji, khususnya setelah munajat kita di Arafah ketika wukuf, bukan disuruh bangga, tapi disuruh beristighfar. Dalil kedua, setelah salat. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW apabila selesai salat, beliau membaca istighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 591. Salat adalah ibadah agung, namun tetap ditutup dengan istighfar. Dalil ketiga, setelah dakwah besar, Allah berfirman, "Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya."
Al-Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Kemenangan besar itu adalah setelah manusia masuk Islam berbondong-bondong. Allah tetap memerintahkan istighfar. Bagian kedua, mengapa harus istighfar? Alasannya, pertama, karena ibadah kita tidak sempurna. Saudaraku, sejujurnya, apakah sholat kita sudah khusyuk? Apakah hati kita hadir sepenuhnya? Berapa kali kita lalai? Berapa kali pikiran kita melayang? Apakah kita sudah penuhi semua ketentuan-ketentuan pelaksanaan ibadah sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW? Tentu jawabannya belum. Istighfar adalah penutup kekurangan-kekurangan itu. Kedua, takut amal tidak diterima. Allah berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60. Mereka beramal, tapi hati mereka gemetar. Apakah Allah menerima amal ini? Mereka bersedekah dengan hati yang takut bahwa sedekah itu belum bisa menyelamatkannya dari azab Allah, sebab mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Sebab ketakutan mereka, karena mereka takut ibadah mereka tidak diterima sebagaimana yang seharusnya. Saudaraku, orang-orang saleh tidak takut pada sesuatu apapun, melainkan pada dua hal ini. Satu, takut jika amalan tidak diterima. Dua, takut jika hati kembali rusak setelah datangnya hidayah. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami." Ketiga, tanda kerendahan hati. Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak pernah merasa ibadahnya cukup. Ia tidak sombong, tidak kagum pada amalnya, tidak merasa dirinya hebat. Bagian ketiga, contoh ulama salaf. Saudaraku, para ulama terdahulu setelah Ramadan mereka menangis selama berbulan-bulan. Mereka beristighfar bukan karena tidak beramal, tapi karena takut amal mereka tidak diterima. Mereka lebih sibuk memohon diterimanya amal daripada membanggakan amal tersebut. Bagian keempat, hikmah istighfar setelah ibadah. Saudaraku,
Istighfar setelah ibadah memiliki hikmah besar. Menyempurnakan ibadah, menutup kekurangan, mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati dari kesombongan. Bagian kelima, amalan istighfar. Saudaraku, mari kita biasakan membaca setelah beribadah, Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, atau Astaghfirullahalazim, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan seterusnya lapas-lapas permohonan ampun kepada Allah. Lisan yang basah dengan istighfar adalah tanda hati yang hidup, penuh keimanan kepada Allah. Saudaraku, jangan pernah merasa ibadah kita sudah cukup, karena bisa jadi ibadah kita penuh kekurangan. Namun, istighfar kita yang menyempurnakannya. Jika hari ini kita sudah beribadah, maka tutuplah dengan istighfar dan berdoalah, Ya Allah, terimalah amal kami dan ampuni kekurangan kami. Semoga Allah menerima semua amal kita dan menjadikan kita hamba yang selalu rendah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.